Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muji Purwandi dalam hal ini akan menyampaikan presentasi makalah yang berjudul menganalisis fungsi manajemen pendidikan yang fokusnya pada perencanaan. Pengertian perencanaan. Menurut Marno dan trio, perencanaan merupakan salah satu hal penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Demikian pula halnya dalam pendidikan, perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan. Sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan akan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan pendidikan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain sebuah rencana apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan aplikasi dari pemikiran yang tersusun untuk mencapai keinginan bersama. Dengan demikian, perencanaan yang disusun merupakan konsep yang aplikatif dan operasional. Mengapa diperlukan perencanaan? Yang pertama adalah menetapkan arah. Suatu perencanaan tanpa ada arah tidak bisa mencapai tujuan dengan baik. Dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia dan kegiatan rangkap. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal yang dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedini mungkin. Kemudian yang ketiga, menetapkan standar yang digunakan dalam Selanjutnya, unsur-unsur dalam perencanaan. Yang pertama, analisis yang rasional. Penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematik dalam perencanaan pendidikan termasuk di dalamnya metodologi dalam perencanaan. Kemudian yang kedua, pembangunan dan pengembangan pendidikan. Nah, proses pengembangan dan pengembangan pendidikan artinya perencanaan pendidikan dilakukan dalam rangka perbaikan pendidikan atau reformasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, efektivitas dan efisien. Prinsip efektivitas dan efisien artinya dalam perencanaan pendidikan perlu dipikirkan aspek ekonomi. Kemudian yang keempat, kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat, regional, nasional, dan internasional, artinya perencanaan lembaga pendidikan hendaknya mencakup aspek internal dan eksternal dari organisasi sistem lembaga pendidikan. Konsep yang ada dalam pengertian perencanaan pendidikan. Yang pertama, suatu rumusan rancangan kegiatan ditetapkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Karena tanpa visi, misi, dan tujuan pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, memuat langkah
atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, merupakan alat kontrol pengendali perilaku warga satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan komite sekolah. Jadi ini sebagai batasan bagi warga satuan pendidikan sebagai alat kontrol. Kemudian yang keempat, menyangkut masa depan proses pengembangan dan pembangunan pendidikan dalam waktu tertentu yang lebih berkualitas. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan pendidikan. Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Pengumpulan dan pengolahan data perkembangan pendidikan pada masa sekarang sangat perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh perencanaan pendidikan, karena gambaran itu akan dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pendidikan. Langkah pertama, mengidentifikasi jenis data yang diperlukan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang diperlukan. Jenis data yang dikumpulkan seperti apa, berkenaan dengan sistem pendidikan, baik data kuantitatif dan data sarana prasarana, keadaan penduduk, keadaan geografi, dan lapangan kerja. Kemudian menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan. Selanjutnya yang keempat, merumuskan masalah yang akan dipecahkan. Perumusan rencana-perencanaan yang disusun pada dasarnya ditujukan untuk menyajikan serangkaian rancangan keputusan untuk disetujui dan menyediakan pola secara matang. Kemudian yang kelima, menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan dari tindakan tersebut. Ini sudah sangat jelas. Kemudian yang keenam, menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana. Jadi, evaluasi rencana dapat dikatakan sebagai kegiatan akhir dari proses perencanaan sebelum revisi dilakukan. Penilaian berkaitan dengan kemajuan atau perkembangan dan penemuan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu rencana. Penilaian yang dilakukan juga bermanfaat untuk melihat rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan. Jadi, revisi rencana dilakukan berdasarkan hasil evaluasi rencana. Revisi bertujuan memperbaiki, melengkapi, atau menyempurnakan rencana yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu. Dalam hal ini rencana yang sudah dilaksanakan. Yang perlu digunakan dalam melakukan analisa perencanaan pendidikan. Jadi analisis dalam merencanakan pendidikan itu sangat penting. Yang pertama, nilai-nilai masyarakat. Jadi nilai-nilai apa yang ada di masyarakat sekitar itu, itulah yang dijadikan analisa dalam menentukan perencanaan pendidikan. Kemudian yang kedua, sikap dan minat siswa terhadap pendidikan. Ini sangat penting, karena apa? Apalagi dengan era seperti sekarang ini, yang sudah sangat jauh berubah dengan 10-20 tahun yang lalu. Jadi sikap dan minat siswa itu sangat-sangat penting di dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga, hasil penelitian pengembangan kurikulum dan pengambil keputusan. Jadi hasil penelitian, jadi sebelum kurikulum itu atau perencanaan pendidikan itu dibuat, harus ada penelitiannya dulu tentang pengembangan kurikulum. Kemudian yang keempat, fungsi dan performa sistem pendidikan. Kemudian yang kelima, fungsi dan pengembangan pasaran tenaga kerja pada masa yang akan datang. Karena apa? Pendidikan itu tidak bisa dihindari dari pasaran tenaga kerja yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Karena kita hidup dalam realistis kehidupan sekarang ini, bahwa pendidikan itu berkaitan erat dengan
pangsa pasar atau tenaga kerja. Kemudian teknologi pendidikan. Dengan zaman teknologi seperti sekarang ini, perencanaan pendidikan harus betul-betul menggunakan analisa teknologi pendidikan yang tepat. Karena kalau teknologi pendidikan tidak digunakan dalam perencanaan pendidikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam tujuan pendidikan itu tidak akan tercapai dengan maksimal. Kemudian perkembangan ekonomi sangat berkaitan erat dengan perencanaan pendidikan juga, karena ekonomi masyarakat juga sangat diperlukan di dalam. Jadi kesimpulan dari materi makalah perencanaan pendidikan yang fokus pada fungsi perencanaan ini adalah perencanaan memiliki peranan yang amat penting dalam pengelolaan sebuah institusi atau lembaga, terutama pada lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan bukanlah menghasilkan barang dan jasa, tapi lembaga pendidikan merupakan sebuah pabrik yang akan memproduksi generasi-generasi yang unggul dalam prestasi dan anggun dalam akhlak. Apalagi dengan lembaga yang berlabelkan sebagai pandangan dan pedoman dalam membina dan mengembangkan peserta didik. Demikian penyampaian presentasi kami. Jadi perencanaan dalam lembaga pendidikan yang dapat kami suguhkan, semoga dengan uraian sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya selaku penyusun dan para pembaca para pendengar yang sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.